Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Imam Masjid, Khatib dan Bilal yang kami muliakan, Bapak Direktur MDN Kabupaten Batanghari yang kita hormati, dan segenap para pengurus MDN Kabupaten Batanghari, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang hadir pada pagi hari ini yang kita hormati. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan ini adalah merupakan bukan kesempatan yang terakhir. Masih banyak lagi minggu-minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu pada minggu-minggu yang akan datang lagi. Artinya berarti kesempatan itu dibagi Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakannya dengan baik, dengan memperbanyak amal ibadah. Karena semua ini pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Allah dengan membawa bekal yang sebanyak-banyaknya selama kita hidup di dunia ini. Salawat dan salam tentunya kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita baca selawat kepada Nabi kita, dua yang kita dapatkan. Yang pertama, Allah turunkan rahmat kepada kita di dunia ini. Yang kedua, nanti syafaat kita dapatkan dari Rasulullah. Syafaat ada di dunia ini. Di akhirat yang nama syafaat nanti. Yang kita dapatkan di dunia ini adalah rahmat. Karena kalau kita berselawat kepada Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah pun berselawat kepada kita. Selawat kita kepada Nabi adalah doa. Selawat Allah kepada kita adalah rahmat. Satu kali kita selawat, Allah lebih murah lagi. Dia akan menurunkan rahmatnya kepada kita 10 kali. 10 rahmat kita terima. Hanya satu kali kita ucapkan selawat. Coba Pak, kalau 100 yang kita baca selawat, berarti 1000 rahmat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Itu kenapa? Karena kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketinggian derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita itu adalah Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Dia lengkap. Itu makanya mengucap selawat pun kepadanya sudah kita mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah tentunya kita ucapkan sekali lagi karena kita termasuk yang dipilih oleh Allah. Berdoalah terus kepada Allah agar kita masuk dalam pilihan terus. Sholat berjamaah pasti dipilih oleh Allah, kita ikut di dalamnya. Pengajian seperti ini, majelis dua atau pengajian majelis yang lainnya juga dipilih Allah, kita ikut di dalam.
Kenapa? Karena menuntut ilmu atau mendengarkan majelis ilmu itu adalah jalan kita untuk menuju surga. Itu mempermudah kita untuk masuk surga. Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka bagi kita. Nah, itu makanya syukurnya kita kepada Allah itu karena kita terpilih. Banyak saudara-saudara kita yang sampai sekarang masih bobo, masih tidur, Pak, belum bangun. Banyak saudara-saudara kita pagi-pagi ini sudah pada sibuk cari duit. Banyak saudara-saudara kita yang pada pagi ini sudah bekerja di sawah atau tidak. Tapi alhamdulillah kita ikut bersama di sini. Ini adalah merupakan pilihan, Pak. Bukan yang kita perbuat. Ini adalah pilihan Allah. Itu yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah MDN yang muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji masalah keutamaan sholat juga. Karena sholat ini tidak ada tempatnya nih, Pak. Tidak ada tempatnya. Harus kita terus. Yang paling tidaknya kita bisa meningkatkan cara kita untuk melakukan sholat itu. Jangan istilahnya asal-asalan saja. Sholat 5 kali yang saya disebut 5 kali bahkan bilang besar. Tapi kadang-kadang kita mengerjakan sholat itu di ujung-ujung. Kadang kita mengerjakan sholat itu tidak memperdulikan adabnya. Dan itu makanya pengkajian masalah sholat ini memang tidak ada tamatnya. Kita jangan katakan bahwa sholat kita sudah hebat, sholat kita sudah diterima Tuhan, sholat kita sudah bagus. Kita tidak pernah koreksi. Yang kadang-kadang bacaan kita lah banyak kata kurangnya, gerak kita atau maknanya yang kurang. Itu harus memang kita perbaiki terus agar kita sempurna sholatnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, asratu wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, asratu nafarin la yaqbalu Allahu sholatahu. Ada 10 golongan yang tidak diterima sholatnya. Ada 10 golongan yang tidak diterima oleh Allah sholat mereka. Siapakah mereka? Yang 10 golongan ini, yang pertama adalah rajulun shalla wahidan bighairi qira'atin. Seorang laki-laki yang sholat dewe-dewean, yang suka sholat sendirian di rumah, bighairi qira'atin. Dia pun dalam sholat itu nggak ada bacaannya. Bacaannya itu maksudnya ada dia membaca dalam hati. Sholat kalau membaca dalam hati dalam sholat tidak sah itu. Ada rukun qaul yang harus memang didengar oleh kita sendiri. Seperti takbiratul ihram, Al-Fatihah. Jangan sholat istilahnya berdiaman Allahu Akbar mulai dari takbiratul ihram sampai salam dalam hati bacaannya. Dalam hati bacaannya, sah sholat itu harus memang membuka mulut. Harus memang kumat kami kalau bahasa orang dulu. Kumat kami ada terbuka, makhluk hurufnya itu dapat kita. Mau dewean kita sholat atau mau berjamaah kita sholat, harus bacaannya itu jelas. Jadi tidak akan menerima sholat seseorang kalau sholatnya itu dibaca dalam hati. Apalagi sholatnya itu sering dewean, tidak mau berjamaah begitu, tidak mau berjamaah. Dia di rumah panjanglah sholatnya. Sholat seseorang yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, wa rajulun
yusalli wa la yu'addi zakatahu. Seorang laki-laki atau seseorang yang terus-menerus sholat lanjut, pada sholatnya, aktif sholatnya, bahkan berjamaah lagi, la yu'addi zakatahu, ia tidak menunaikan zakatnya. Ia sholat tapi tidak zakat, tidak diterima sholatnya, Pak. Jadi Bapak Ibu, walaupun macam anak manapun, pokoknya kita buat komitmen. Yang punya penghasilan 3 juta ke atas atau 4 juta, tolong keluarkan zakatmu, supaya jangan sholat kita terbengkalai gitu. Sholat kita sekian tahun yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT kalau kita tidak menunaikan zakat, tidak membayar zakat. Zakat yang dimaksudkan ini adalah zakatul mal, zakat harta. Jadi untuk lebih mudah bagi kita, per bulanlah keluarkan. Yang sudah punya penghasilan 3.800.000 atau 4 juta sebulan, keluarkanlah zakatnya. Kemana Ustaz dikeluarkan zakatnya? Ya kepada mustahaknya. Siapa mustahaknya? Orang fakir, orang miskin, basnas. Ya karena basnas itu ada amil. Amil. Ada kantor basnas kita. Tidak masalah kalau pun 100.000 pun ibu antar ke sana, Pak ini zakat saya 100.000. Nggak apa-apa, karena 25% dari 4 juta 100.000. Nah datang ke sana naik motor sampai sana, Pak sana ketemu dengan Pak Bayaki. Ah saudara ini Pak zakat saya 100.000. Bersih harta kita. Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah payah-payah. Nah cari orang fakir susah ini gitu. Yang pura-pura fakir banyak, yang cari orang miskin juga banyak itu. Yang pura-pura miskin tak mau kerja banyak. Yang kadang-kadang kita salah sasaran oleh basnas lebih selektif mereka mencari siapa mustahak yang sebenarnya, bukan kita. Karena memang adalah mereka adalah petugas. Batang hari ini akan hilang kemiskinan kalau kita sama-sama mau menghilangkannya. Rata-rata insya Allah, ya kalau bergaji 4 juta itu dia sholat itu, dia sholat 4 juta, 5 juta, 6 juta, sampai 10 juta banyak di antara kita ini. Secara jujur lah, jujur. Kalau kita mau berzakat itu, tidak usah, tidak ada rupanya ada. Kantor basnas kita sudah jelas. Ini sekarang ini pegawai sudah hebat. Mereka 6 dari kita swastanya. Mereka bergaji sekian, sudah langsung dipotong menjadi zakat. Mereka beruntung, bukan merugi. Mereka beruntung. Bersih gaji mereka, bersih harta mereka, bersih badan mereka, berkah hidup mereka. Kita sebagai petani kadang-kadang yang punya penghasilan banyak tidak mau melakukan itu karena memang berat. Untuk berbuat baik itu berat. Kalau tidak main potong-potongan kadang-kadang tidak jadi. Pegawai itu pun kalau dipotong mungkin banyak yang dapat zakat juga kan. Banyak yang dapat zakat itu. Karena duit ini kalau sudah masuk kantong susah nak keluarnya. Kalau sudah masuk ke orang rumah sulit belum keluarnya. Terus teranglah, karena perempuan itu paling hebat, mereka memegang duit. Nah keluar lagi. Mana duit kemarin entah. Ini rahasia kita, maksud saya bukannya karena memburu-burukan kita. Karena sulitnya dan beratnya kita untuk memperbuat kebaikan itu, terutama zakat itu, kalau sudah masuk kantong sulit keluar. Tapi kalau kita komitmen, insya Allah bisa. Batang hari ini akan terkikis kemiskinan
kalau kita semua benar-benar bebas ke sana untuk mengeluarkan dari kita, tidak usah banyak. 100.000 satu orang pun, kalau 100 orang sudah berapa itu? Satu orang berapa? Ya, hitungnya enak kan? Gampang sebenarnya. Ngumpulnya yang payah, kesadaran kita. Ya. Jadi supaya soal kita diterima oleh Allah, mari kita keluarkan zakat juga. Ini tidak dapat kita tawar-tawar. Zakat ini adalah kewajiban bagi kita. Dan itu adalah pembersih harta kita. Zakat fitrah membersihkan badan kita ini. Zakat mal membersihkan harta kita. Untuk apa harta yang banyak kalau tidak bersih? Pada akhirnya nanti di akhirat, tak usah sampai akhirat, di dalam kubur pun dia sudah menjadi siksa bagi kita. Cuma makanya kalau saya tuh minta dengan Tuhan bukan kayo, itu pas-pas menjadi dah. Pas saya mau balik kampung ada duitnya, itu mah. Pas saya nak beli mobil ada duitnya, itu mah. Kalau nak kaya itu lah. Pas saya nak haji ada duitnya, itu mah. Itu yang saya minta dengan Tuhan. Nah, barokah artinya kita mencari keberkahan. Insya Allah kalau kita keluarkan zakat kita, sedekah kita, maka kita akan mendapat keberkahan yang hidup ini. Karena yang cari keberkahan, nggak usah cari umur yang panjang. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah sama saya umur yang panjang, bikin sisa anak. Iya, awalnya gua bangkai, tidak bisa kemana lagi, anak susah duanya. Kita minta apa? Nyu marahin kita. Orang tua gua katanya kan, padahal dia sadar bahwa kita lebih sayang dengan dia dulu waktu kecil. Jadi umur kita berkah aja. Gak apa-apa umur 60 tahun dipanggil oleh Allah asalkan berkah. Umur 50 tahun dipanggil oleh Allah, jangan takut Pak. Asalkan berkah, insya Allah kita bahagia. Bahagia ini bukan di dunia saja, di dalam kubur kita sudah bahagia Pak. Bahagia kita dalam kubur kalau cukup amal ibadahnya. Kalau tidak cukup ya sengsara. Nah itu makanya ini adalah merupakan wadah yang sangat bagus. Udah berapa pahala kita hari ini? Kebaikan kita udah berapa? Belangkun, kalau bahasa Jambi itu belangkun. Kemudian yang ketiga, warajulun ya'ummu qauman wa hum karihun. Seseorang yang menjadi imam, hati-hati jadi imam ya. Seseorang yang menjadi imam, tetapi jamaahnya sebenarnya tidak suka kepada dia. Ini pun soalnya terima nih. Jadi tolong untuk kita yang istilahnya yang sering disuruh orang imam, suka ada jamaah kita dengan kita, koreksi dulu. Itu makanya imam itu harus pinter, jangan budak, egois. Imam itu harus tahu jamaahnya, udah tahu jamaahnya yang tua-tua, dibuat lagi ayat bacaan sholat itu panjang-panjang. Kenapa tidak jamaah di belakang? Astagfirullah satu imam. Besok kalau kau imam saya balik. Nah kan itu jadinya harus kita mengerti dengan jamaah kita. Kalau anak muda semua tahan lembak, ya, buatlah surah yang banyak-banyak. Tidak apa-apa. Nanti dia habis kita sholat kasih ya Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia merasa lezat yang ibadah itu karena dia masih muda. Kalau sudah tua, rematik yang mana dan asam kurang, jangan tujuh. Bisa jadi nanti jamaah kita ada yang tumbang jatuh karena kita tidak mengerti dengan jamaah. Jadi seorang imam yang tidak disukai oleh jamaahnya bisa sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena antara imam dengan jamaah itu memang harus sinkron, harus harmonis, harus saling paham, harus mengerti gitu. Kalau imamnya dibenci oleh jamaahnya, macam mana salat yang diterima oleh Allah SWT? Ya pada umumnya Pak, ya istilahnya jamaah masyarakat yang ada di situ membenci imam itu. Membenci imam itu karena ada sebab, tidak mungkin tidak ada sebab. Ya mungkin saja imamnya ini yang kurang akhlaknya atau ada perbuatan yang melanggar syariat agama kan gitu kan, tapi dia bertahan menjadi imam. Wa rajulun mamlukun adikun, seseorang hamba atau budak yang lari dari majikannya. Ini zaman kini tidak ada lagi. Yang namanya pembantu kini yang ada di rumah itu bukan hamba waktu pada zaman Nabi, bukan suka-suka awal itu. Ya, suka cowok itu melanggar hak asasi manusia. Ini hamba suka-suka awal. Kalau hamba dulu memang suka-suka awal, mau diapain boleh. Hamba dulu zaman Nabi, kalau namanya hamba sekarang nggak ada. Sudah dihapuskan perhambaan. Kalau ada pembantu di rumah juga gaji, kalau dia baca apa yang mau? Itu menggaji, itu bekerja profesi. Ada memang hasilnya di sini. Selanjutnya adalah warajulun saribul khamri mudminan. Seseorang yang selalu minum khamar. Jangan putus asa ya, yang pernah minum khamar. Minum khamar maksudnya minum yang memabukkan. Ada ketemu saya, Ustaz, saya ini sudah susah nak balik lagi ke tanah apa pula. Saya ini peminum. Saya belum juga bilang. Juga minum ikuti. Nah, katanya kalau awak peminum 40 tahun tidak diterima amal ibadahnya. Itu orang yang tidak mau bertaubat. Kalau dia mau bertaubat, hari ini tidak usah 40 tahun, hari ini juga kalau terima Allah taubatnya, pastilah diterima ibadahnya. Yang dihukum itu adalah orang yang mudminan, orang yang berkelanjutan. Dia kalau tidak minum dia senang. Kalau tidak minum tidak segar katanya kan. Pokoknya sekali 24 jam satu kali minum arak atau minum TKW atau minum bir atau minum yang memabukkan lah. Jadi ada juga yang bertanya yang setengah preman lah. Awal tidak, kalau tidak memabukkan bisa jangan sekali gitu. Memabukkan atau tidak memabukkan yang dihukumkan dengan minuman keras tetap dosa juga. Mau dikit mau banyak tetap dosa asalkan alkohol ataupun minuman keras itu menyentuh mulutmu. Tetap kita berdosa. Jadi ukurannya tidak sampai tidak harus mabuk, kata dia, apa berdosa. Janganlah pula dikit atau banyak, mabuk atau tidak, tetap itu larangan agama kita. Berarti kalau larangan dikerjakan, ia berdosa. Jadi bagi kita yang sudah pernah minum alkohol atau minum keras, kalau bahasa kita minum keras, tinggal bertaubat aja, insya Allah amal ibadah kita diterima. Tetapi kalau terus ulang-ulang kita salatuhum la tuqbal, salat mereka walaupun mereka salat terus-menerus tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya mabuk ini termasuk pekerjaan ataupun perbuatan keji yang
paling tinggi resikonya. Karena kalau sudah orang mabuk, sudah minum cuma banyak, dosa lagi yang menyusul bisa dikerjakannya. Nipu orang misalnya itu, merampok misalnya itu, membunuh mau itu, memperkosa perempuan mau itu, asalkan sudah mau, karena itu juga kesadaran. Jadi hati-hati dengan mabuk-mabukan. Kalau ada anak kita yang suka minum, tolong terus nasihati, kemudian berdoa kepada Allah, banyak bersedekah demi untuk baliknya dia ke jalan Allah SWT. Selanjutnya adalah wa imra'atun zawjuha sakitun 'alaiha. Ini terutama begini. Seorang istri yang terus yang dimarahi oleh lakinya, sholatnya juga tidak diterima. Seorang istri yang dimarahi oleh lakinya, yang sedang marah oleh lakinya kepadanya, Salatuhu la tuqbal. Salat mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi oleh karena itu bagi ibu-ibu, jangan buat marah laki. Ya. Jangan buat marah laki. Tapi buat ia enak. Enak terus memandang kita, enak terus melihat kita, enak terus berkawan dengan kita. Jangan buat marah lagi, karena kalau buat marah lagi terus, maka akibatnya adalah sholat kita, walaupun kita melaksanakan sholat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu? Bu? Ya Bu? Dan ibu-ibu ini sebenarnya banyak peluang pahala bagi kita dengan laki. Patuh dan tunduk kepada laki adalah sebuah pahala besar. Ngasih dia makan adalah pahala besar. Mencuci pakaiannya adalah pahala besar. Jadi jangan buat laki marah. Laki datang ke rumah, awak dari rumah. Laki nak makan, tembak makan dekati. Kenapa ada marah laki buatnya? Datang waktu sholat, bini dekati. Kita di mana-mana. Rupanya masih berumpi di tetangga. Kenapa tidak marah laki? Pergi kemana-mana tidak pernah permisi dengan laki. Marah laki loh. Walaupun sholat sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT karena ia dimarahi oleh lakinya. Jadi kalau senang lakinya bagaimana? Pada sewajarnya. Kalau lakinya senang kepadanya, tentunya pahalanya luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang rahasia bagi keluarga itu adalah keharmonisan itu. Kalau harmonis keluarga itu, insya Allah semuanya beres. Sholatnya diterima, ibadahnya diterima, rezekinya melimpah. Kalau harmonis keluarganya, laki bini rukun, saling menyenangkan, laki menyenangkan bininya, bini menyenangkan lakinya, maka datanglah rahmat Allah, melimpah rezeki, datang keberkahan dalam keluarga itu. Kalau bertekad terus, tak usah nak pukul memukul, senggak menyenggak pun, maka menjauhlah rahmat Allah, maka menjauhlah barakah Allah. Tetesan air mata seorang bini menjauhkan rezeki, Pak. Jadi jangan buat sering bini menangis, Pak ya. Karena itu akan menjauhkan rezeki kita. Jangan kita egois laki-laki ini karena itu. Karena dia lah semuanya merasa dia yang punya duit, dia yang punya gaji, dia punya, sehingga bini buat kayak pembantu gitu. Tidak boleh. Kita berrezeki, kita ada duit, kita banyak duit. Itu lantaran kita punya bini. Coba ada bini, ya banyak itu. Iya. Waktu saya punya kan tak ada apa-apanya, gitu kan.
Gaji saya di Pondok Pesantren Julhijjah, saya bujangan cuma 350.000. Tahun 99, 2000. 350. Itu hanya belanja 2 minggu, 2 bulan itu enggak. Karena saya kuat merokok dan kuat makan. Yang hebatnya kuat merokoknya, itu aja. 2 bungkus sehari kan pas. Dulu, kalau sekarang hampir sama. Tapi yang saya herannya apa? Saya menikah tahun 2001. Gaji saya masih posisi 350.000. Belum berubah. Semenjak saya menikah, tak pernah saya berutang. Berutang untuk makan atau untuk rokok. Coba, masuk akal gak? Kira-kira. Semenjak saya menikah tak pernah saya berutang beli rokok atau beli makanan untuk makan kan. Tidak pernah. Nah itu makanya saya bilang perempuan itu adalah mendatangkan rezeki. Lantas Rasulullah mengatakan Fankihun nisa fa innahunna ya'tinal mal. Kamu nikahilah perempuan itu karena perempuan itulah yang mendatangkan harta, yang mendatangkan rezeki. Perempuan tuh tidak ada bujangan yang kaya raya, ada tak? Tidak ada. Nah, habis tuh berapa dapat habis kan? Kalian nggak bujangan, tak ada yang nyimpang. Ya itu makanya bapak-bapak, maksud saya itu kita harus berterima kasih kepada ibu-ibu, istri kita masing-masing, karena mereka kita mulia, ya, karena mereka kita dapat rezeki, karena mereka kita dapat senang. Jadi terima kasih, terima kasih. Sekali lagi, ibu-ibu yang sering dimarahi oleh lakinya, sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi jangan, sekali lagi saya sampaikan kepada ibu-ibu, jangan buat marah laki. Ya, yang masih ada lakinya tentunya ya. Kalau enggak ada lagi ya bagaimana lah. Ya marah karena ada pasangan memang, karena kita melanggar aturan lah, atau yang tidak memenuhi perintah lah, atau kita berbuat sesuatu yang melanggar syariat agama. Lanjut. Wa imra'atun shallat bighairi khimarin. Selanjutnya yang diterima sholatnya itu adalah seorang perempuan yang sholat yang tidak lengkap penutupnya. Dia pakai mukena tapi rambutnya masih ada keluar, atau dia punya mukena tapi mukenanya yang bolong-bolong. Artinya auratnya masih nampak maksudnya. Perempuan yang semacam ini dia merasa bahwa sholatnya diterima oleh Allah, tetapi tidak diterima. Kenapa? Bighairi ma, penutupnya itu tidak lengkap. Karena ibu-ibu terus terang, karena aurat bagi perempuan itu waktu sholat adalah seluruh badan kecuali muka dan 2 telapak tangan. Kalau telapak kaki aurat, rambut sehelai pun keluar dari apa itu adalah aurat. Kalau nampak aurat dalam sholat itu tidak sah sholatnya. Jadi itu makanya kita pakai mukena yang elok, maksudnya itu yang bagus, yang tidak bolong-bolong, yang bersih, tidak mesti yang mahal atau tidak mesti yang baru, karena akibatnya sangat fatal ya, sholat tidak diterima oleh Allah SWT. Lanjutnya adalah wal imamul jabirul ja'iru, seorang imam yang suka hatinya kepada rakyatnya. Ini pun dari persoalan. Pemimpin, ya, pemimpin yang semena-mena terhadap rakyatnya. Pemimpin yang egois, yang penting sama dia sendiri.
Orang lain susah nggak peduli. Orang lain mati di sana nggak apa-apa. Yang penting kemauannya, yang penting tujuannya tercapai. Pemimpin yang seperti ini, la tuqbal sholatuhu, tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan rakyatnya. Tidak peduli dengan yang dipimpinnya. Dia egois, dia hanya mementingkan diri sendiri. Tentunya pemimpin ini bisa memimpin secara banyak, atau bisa kita dikenal. Kalau kita di rumah kita sebagai pemimpin, kalau tidak peduli dengan anak, tidak peduli dengan diri, maka kita dikatakan al-imamul jabirul jair, pemimpin yang egois, yang suka, yang semena-mena terhadap yang dipimpinnya. Bisa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para RT, para lurah, RW, jadi, nah, jangan semena-mena, ya. Bisa sholat kita diterima oleh Allah. Warajulun akala riba, selanjutnya yang diterima adalah seseorang yang memakan riba. Yang memakan riba, hati-hati. Riba itu cuman beda tipis dengan jual beli. Hati-hati. Cuman akadnya yang membedakannya. Kalau riba ada akadnya membayar lebih dari yang sudah pinjam. Kalau jual beli pas-pasan, ada barang, ada duit. Jadi dikit coba. Jadi sesempit apapun kehidupan kita, jangan terlalu mudah kita untuk mencari riba. Karena fatal akibatnya. Sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT kalau hasil atau makanan kita adalah merupakan hasil riba atau riba. Wa rajulun la tanha'u sholatu 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang selanjutnya adalah seseorang yang tidak diterima sholatnya itu adalah seorang yang dengan sholatnya dia tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya sholat terus tapi judi tidak terus. Berarti tidak ada kesan dari sholatnya gitu. Sholat terus tapi nipu orang terus. Sholat terus tapi mencuri dan terus. Berarti sholat yang dia kerjakan itu bukan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia tidak apa-apa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Padahal di dalam Al-Quran kan sudah jelas. Aqimis sholata, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tunaikan, laksanakan sholat karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau seseorang yang sholat dia terus, maksiat jangan terus, menunjukkan bahwa sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesannya bagi dia sholat itu. Karena sholat itu memang luar biasa ya. Tapi kalau sholatnya benar, kalau sholatnya tidak benar, maka tidak akan memberikan kesan atau pesan kepada kita dengan sholat itu. Kita akan semakin jauh dari Tuhan dan kita mampu dan bisa melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah walaupun kita mengadakan sholat, karena sholatnya itu belum benar. Yaitu yang kan saya bilang tadi di awal, belajar sholat dan terus, insya Allah semakin hari sholat kita akan semakin baik. Bukan hanya sekedar kita ngikut orang sholat gitu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Nabi kita mengatakan as-sholatu marrotu rabbi. Kalau kita mau mencari ridho Tuhan itu adalah dengan sholat. Itu makanya kita jangan sholat 5 waktu saja. Itu ibarat apa tuh hanya baru untuk main. Kalau sholat 5 waktu saja, kata bayar utang, lepas utang aja.
Jadi macam mana untuk mencari ridho Allah itu? Maka sholat. Sholat apa? Sholat wajib dan sholat sunnah. Jangan sholat wajib, itu bayar utang cuma tuh. Nah, lebih dari itu. Nah, diridho oleh Allah hidup kita. Tambah sholatnya. Ada sholat duha. Itu kan yang kita bicara ini. Sholat duha itu jangan sekali seminggu. Jangan minggu bayar sholat duha. Aku takutnya seperti itu. Cuma hari minggu bayar sholat duha. Ibu di rumah ada sholat duha dia. Minggu di pala sholat duha. Ini tidak benar. Pemahaman yang salah. Sholat duha itu tiap hari. Sebelum zuhur dapat itu waktu sholat duha. Sebelum zuhur. Waktu itu sangat lembab. Tidak sempat jam 8 jam 9. Tidak sempat jam 9 jam 10. Tidak sempat jam 11. Tengah 12 pas boleh sholat duha. Boleh. Pokoknya belum sampai sholat zuhur boleh sholat duha. Mau berapa melaksanakan? Minimal 2 rakaat. Minimal. Paling tidaknya hanya 2 rakaat. Kalau 10 rakaat boleh Ustaz? Boleh. 12 rakaat boleh. Namanya sholat duha itu. Kemudian ada namanya sholat witir. Sholat witir itu juga adalah sholat yang disunahkan oleh Nabi kita. Sholat yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita. Walaupun ia tidak wajib untuk umatnya. Sholat tahajud. Sholat tahajud itu setelah kita tidur. Walaupun tidurnya sebentar. Kalau tidak tidur, tidak ada sholat tahajud. Ayo nanti sholat tahajud dulu. Tapi bukan ada. Habis sekarang dia sholat. Itu bukan sholat tahajud apa no? Yang bisa sholat hajat. Tahajud itu artinya apa tahajud itu? Tahajud itu artinya adalah orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang berjuang. Berjuang apa? Berjuang bangun dari tidurnya. Orang panennya kita bangun. Berat ada itu benar. Selang itu. Berat badan itu nak bangkit untuk sholat itu makanya dikatakan tahajud. Orang yang sakit itu dikatakan dia tahajud. Dan bayarannya pun mahal. Mahal. Bukan tanggung-tanggung itu. Aqimis sholata liduluki samsi Hilal wa Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajr kana sudah. Wa minal laili fatahajjad bihi. Nafilatan laka asa an ya'badaka rabbuka maqama mahmuda dalam Al-Qur'an. Sebagian dari malam itu bertahajudlah. Sebagai sholat sunnah tambahan. Asa an ya'badaka rabbuka maqama mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan memberikan derajat yang tinggi, makom yang tinggi kepada kita. Kalau tidak mau sholat tahajud, tidak dapat kita kemuliaan, tidak dapat kita keberkahan, tidak dapat kita derajat yang tinggi. Karena di situ, karena sebelum sholat 5 waktu semalam, Nabi kita sudah duluan mengerjakan sholat layar, sholat tengah malam. Jadi ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita. Sholat tahajud, sholat roh, sholat witir, sholat duha, tidak pernah ditinggalkan. Ibu-ibu yang kami muliakan, kita nak mencari ridho Allah harus dengan sholat, ya. Karena kalau kita kalau dalam ridho Allah kita Pak, tidak usahlah pula takut yang hidup ini. Semuanya serba difasilitasi oleh Allah. Kalau kita sudah dalam ridho Allah, difasilitasi oleh Allah kita, dicukupkan oleh Allah kita, karena kita dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusaha dengan memperbanyak sholat supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Sholat itu juga, sholat itu adalah sunnatul anbiya, sunnah para nabi itu. Bukan Nabi kita saja sholat, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi kita Muhammad SAW sholat. Cuma berbeda cara-cara namun mereka adalah sholat. Sunnah para nabi kita Muhammad, para nabi kita semua, nabi yang belum itu sholat semua. Sholat itu apa? Hukul malaikat, disukai oleh para malaikat. Kalau kita sholat berarti disukai oleh malaikat, karena sholat itu disukai oleh malaikat. Sukai oleh malaikat.
malaikat, berarti kita yang mengerjakan sholat juga disukai oleh malaikat. As-sholatu barakatun fil mali wal kasbi. Kalau mau usaha berkah, mau rezeki berkah, sholat. Kalau tidak sholat, tidak ada berkahnya itu. Bilang kepada anak saudara kita, kalau mencari duit manjanglah gawennya setiap hari. Bikin kebun setiap hari. Kalau tidak ada sholatnya, berarti itu usaha, tidak ada keberkahan. Itu rezeki yang diambil dari tempat, tidak ada berkahnya. As-sholatu siratun fi qabri ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, untuk lampu penerang kita nanti dalam kubur apa yang kita buat? Adalah sunnah. Jangan, kita sudah bisa membayangkan bagaimana gelapnya dalam kubur itu ya. Bagaimana gelapnya dalam kubur itu sudah bisa kita bayangkan kan? Ukuran 2 meter kali setengah meter lah. Ada setengah meter ya, lubangnya itu betul kan? Kita diletakkan sendirian situ, ditutup dengan papan dari atas, ditimbun dengan tanah. Angin tak ada yang masuk. Coba bayangkan berapa gelapnya itu. Jangan kita mengira bahwa setelah kita diletakkan di situ selesai semua urusan. Enggak selesai urusan itu masalahnya. Kita dihidupkan lagi di situ. Bagaimana kehidupan dalam kubur nanti setelah kita masuk? Jangan tanya sekarang. Iya. Karena kita pasti di situ, Pak. Bu, pasti di situ. Jadi apa yang kita bawa adalah sholat. Karena kata Nabi, as-sholatu sirajun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Inilah lampu penerang kita nanti dari kiamat. Sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat fardunya. Terang benderang kuburan kita. Terang benderang. Kalau terang benderang kita kan senang di situ, santai. Kata Nabi, al-qabru rawdatun min riyadil jannah wa khubratun min akhbarin nira. Kuburan itu bisa satu taman surga dari taman-taman surga, tapi bisa satu lubang dari lubang api neraka. Kalau tempat kita yang beruntung Pak, dia taman surga, santai di situ, senang di situ. Kita ada terasa sudah hari berbangkit karena senangnya. Tapi kalau sempat kita yang merugi, kita yang tidak ada suaranya, nggak ada penerangnya dulu, gelap gulita di sana. Sangat susah, menderita terus terbalik, menangis terus terbalik. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan ada cerita di kampung kejadiannya ini. Di kampung Pak, orangnya ini memang sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Buat maksiat terus. Dia meninggal Pak. Kuburannya itu keluar asap, keluar api, ada api di kuburannya. Karena maksiatnya, Allah menampakkan kepada orang, kepada yang masih hidup, pelajaran di dalamnya. Jadi oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjadi penerang kita, lampu kita di dalam kubur itu adalah as-sholat. Sholat terus. Nah, jangan sholat parubah ya. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu karohatus syaitan. Sholat itu adalah yang dimarahi oleh setan, yang tidak disukai oleh setan. Artinya apa? Kalau kita sholat, memang setan itu marah dengan kita. Biarlah dia marah, tidak apa-apa. Karena memang dia adalah lawan kita, Pak. Itu makanya dalam ayat Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwat syaitan. Wa man yattabi' khutuwat syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, karena orang yang mengikuti langkah setan, pasti setan itu menyuruh perbuatan keji dan munkar.
Jadi setan itu halus, Bu. Pernah dengar setan? Hah? Tidak pernah ya? Halus, tidak nampak gitu. Nama setan itu tidak nampak gitu. Tetapi ada pada kita. Bagaimana mengalirnya darah dalam tubuh kita begitu? Setan mengalir darah. Jadi sehingga kita untuk melaksanakan kebaikan, ada celah untuk setan untuk merusak ibadah ini. Katanya Pak Harno itu hebat, MDN-nya lancar. Datang setan itu mengatakan, kayak kau lagi bertengah hari Pak Adik. Kan? Banggalah hatiku, rusaklah amal. Karena ujub itu dilarang dalam ibadah kita. Kalau sudah mengagungkan diri sendiri, ujub kepada sendiri, itu membatalkan pahala amal ibadah kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Namun kalau ada yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan kita bertanya. Namun kalau ada yang tidak bisa dijawab, nanti insya Allah kita ulang, kita cari jawabannya. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang kami muliakan. Sebelum kita melaksanakan sholat duha.